Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas Matematika 61. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang integral. Next. Berikut adalah anggota-anggota dari kelompok 4. Next. Pembahasan yang akan kami lakukan ialah tentang antiturunan, integral tertentu, luas sebagai limit jumlahan, dan teorema fundamental 1 dan 2. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Wan Sabrina Mezura dengan NRP 502521123. Di sini saya akan menjelaskan mengenai antiturunan. Adapun definisi dari antiturunan yaitu suatu fungsi f besar merupakan antiderivatif atau antiturunan dari fungsi f kecil pada suatu interval apabila f aksen besar x sama dengan f kecil x untuk setiap x pada interval tersebut. Adapun contohnya yaitu f besar x sama dengan 1/3 kali x pangkat 3 adalah antiderivatif dari f kecil x sama dengan x kuadrat pada interval negatif tak hingga hingga positif tak hingga. Karena untuk setiap turunan dari 1/3 kali x pangkat 3 sama dengan x kuadrat yang dimana juga sama dengan f kecil x untuk setiap x pada interval tersebut. Selanjutnya adapun teorema antiturunan secara umum, yaitu jika f besar antiturunan dari f kecil pada interval tertentu, maka proses mencari antiderivatif yang disebut juga antidiferensiasi atau integrasi dan atau juga disebut integral tak tentu dinotasikan sebagai berikut, yang dimana C merupakan suatu konstanta real sembarang dan f kecil x disebut sebagai integran. Berikut merupakan rumus integrasi yang terdiri dari rumus diferensiasi dan rumus integrasi. Selanjutnya, adapun teorema antiturunan jika misalkan fx dan gx merupakan fungsi yang mempunyai antiturunan dan C adalah konstanta sembarang, maka berlaku ketiga teorema berikut. Selanjutnya, adapun contoh soal, yaitu tentukan integral dari 2x pangkat 8 dx. Adapun cara menjawabnya yaitu pertama-tama kita keluarkan 2, lalu menjadi 2 kali integral x pangkat 8 dx, lalu dengan menggunakan rumus integrasi berikut, didapatkan hasil 2 kali x pangkat 8 tambah 1 per 8 tambah 1. Lalu didapatkan 2 kali x pangkat 9 per 9. Lalu kita tambahkan dengan konstanta C, maka didapatkan hasil 2 kali x pangkat 9 per 9 ditambah C. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ariel Firdaus Simata, NRP 50252111138. Di sini saya akan menjelaskan tentang integral tertentu. Integral tentu adalah integral yang sudah ditentukan nilai awal dan nilai akhirnya. Berikut adalah contoh dari grafik integral tertentu. Integral tentu biasa dinotasikan dengan notasi seperti berikut, yaitu integral AB fx dx. Dengan integral AB fx dx sama dengan f besar B dikurangi f besar A, dan f besar x aksen sama dengan fx. Selanjutnya adalah integral Riemann. Jika fungsi f terdefinisi pada interval tertutup selang A hingga B, maka f dikatakan terintegral Riemann pada selang A hingga B jika limit max delta xk mendekati 0 dari sigma k sama dengan 1 hingga n fxk asteris delta xk ada dan tidak bergantung pada pemilihan partisi atau pemilihan titik. Jika f terintegral pada selang A hingga B, maka didefinisikan integral tertentu dari f untuk x sama dengan A sampai x sama dengan B dengan integral AB fx dx sama dengan limit max delta xk mendekati 0 dari sigma k sama dengan 1 hingga n fxk asteris delta xk. Berikut adalah sifat-sifat dari integral tertentu. Next. Berikut adalah teorema dari integral tertentu. Yang pertama adalah jika f kontinu pada selang A hingga B, maka f terintegral pada selang A hingga B. Yang kedua, jika f terbatas pada selang A hingga B dan hanya mempunyai berhingga titik diskontinuitas pada selang A hingga B, maka f terintegral pada selang A hingga B. Selanjutnya yang ketiga adalah jika f tidak terbatas pada selang A hingga B, maka f tidak terintegral pada selang A hingga B. Berikut adalah contoh soal dari integral tertentu. Cari integral tentu dari integral 132x dx. Yang pertama adalah kita integralkan 2x dx terlebih dahulu dengan didapat f besar x sama dengan x kuadrat.
lalu dimasukkan batas atas dan batas bawahnya, F besar B dikurangi F besar A sama dengan 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat sama dengan 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Ira Dwi Fatrunada dengan NRT 50062111099. Di sini saya akan menjelaskan luas sebagai limit jumlahan. Gambar ini menunjukkan daerah D yang dibatasi di bagian bawah oleh sumbu X pada sisi tegaknya oleh garis X sama dengan A dan X sama dengan B. Sedangkan bagian atas dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx dengan F-nya kontinu dan tak negatif pada selang A sampai B. Untuk mencari luasnya dapat menggunakan limit dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama kita cari delta X-nya dengan cara B min A dibagi N. Lalu kita cari X clusternya dengan menjumlahkan A ditambah K dikali delta X. Lalu substitusi X cluster ke persamaan Fx dan dikalikan Fx clusternya dengan delta X. Kemudian dihitung sigma perkaliannya dimulai dari K sama dengan 1 hingga N. Kemudian dicari limitnya, sehingga luasnya sama dengan limit N menuju positif K hingga dari sigma K sama dengan 1 sampai N Fx cluster dikali delta X. Next. Untuk contoh soalnya, misalkan ada sebuah grafik dengan persamaan Fx sama dengan 2x plus 3 pada selang 3 sampai 5, maka luasnya dapat dicari dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita cari delta X-nya. Di sini delta X-nya sama dengan 2 per N. Lalu kita cari X clusternya, yang hasilnya 3 plus 2K per N. Kemudian disubstitusi ke persamaan Fx, sehingga didapatkan hasilnya 9 plus 4K per N. Kemudian dikalikan, lalu hasilnya 18 per N plus 4K per N kuadrat. Kemudian dihitung sigmanya dimulai dari K sama dengan 1 hingga K sama dengan N, sehingga hasilnya 20 plus 2 per N. Dicari limitnya, sehingga hasil luasnya sama dengan 20. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dela. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Septi Kuntumi Cianti, NRP 502121108. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema fundamental pertama. Next. Untuk pengertiannya, untuk setiap fungsi f kecil yang kontinu pada selang sampai b, maka berlaku integral dari a sampai b fx dx sama dengan f besar b dikurangi f kecil a. F besar a. Dengan f besar merupakan antiturunan dari f kecil yang memenuhi f besar ac sama dengan f kecil. Next. Untuk teorema nilai rata-ratanya, jika f kecil terintegral pada interval A sampai B dan F besar, maka nilai rata-rata dari F kecil pada interval A sampai B didefinisikan dengan F rata-rata sama dengan 1 per B min A dikali integral dari A sampai B Fx dx. Next. Untuk contoh soalnya, yaitu luas daerah dibatasi Fx sama dengan X kuadrat pada selang 1 sampai 2 adalah berikut merupakan penyelesaiannya. Yang pertama perlu kita lakukan yaitu dengan mengintegralkan Fx sama dengan X kuadrat menjadi Fx sama dengan 1/3 kali X pangkat 3. Kemudian kita menggunakan rumus dari teorema fundamental pertama dan diketahui bahwa A sama dengan 1 dan B sama dengan 2 menjadi integral dari 1 sampai 2 Fx dx sama dengan F2 dikurangi F1, kemudian itu ke dalam rumus Fx menjadi integral dari 1 sampai 2 Fx dx sama dengan 1/3 dikali 2 pangkat 3 dikurangi 1/3 kali 1 pangkat 3. Kemudian akan menjadi integral dari 1 sampai 2 Fx dx sama dengan 8/3 dikurangi 1/3. Sehingga kita akan menemukan luas daerah yang dibatasi ialah sebesar 7/3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Roro Diajeng dengan NRP 50252111147. Kali ini saya akan membahas tentang teorema fundamental kedua. Next. Teorema ini ialah jika G aksen kontinu pada interval selang A, B dan F kecil kontinu dan memenuhi antiturunan suatu selang yang memuat nilai-nilai dari Gx pada interval selang A, B, maka berlaku
Persamaan berikut menggunakan fungsi komposisi. Next. Selain itu, jika f kecil kontinu pada selang I dan misal A sembarang titik pada I, jika f besar didefinisikan dengan persamaan berikut, maka f besar aksen X sama dengan f kecil X pada setiap titik X pada selang I. Next. Berikut adalah contoh soal dari teorema fundamental kalkulus 2, yaitu hitungan nilai dari f besar X dengan integral dibatasi 2 sampai X akar 3T kuadrat plus 1 DT. Nah, yang A ini kita tentukan f besar X-nya berapa karena f besar X-nya itu cuma ada X di integral 2 sampai X, sehingga selangnya 2 sampai 2, dan hasilnya akan 0. Lalu f besar aksen 2-nya, karena f besar aksen X itu sama dengan f kecil X, maka akar 3X kuadrat plus 1. Lalu X-nya diganti oleh 2, sehingga hasilnya akar 13. Lalu yang C, f aksen 2-nya, yaitu kita turunkan dulu f aksen X-nya. Sehingga didapatkan turunan dari f aksen X adalah 3X per akar 3X kuadrat plus 1. Lalu X-nya diganti 2, sehingga hasil dari f aksen 2-nya yaitu 6 per akar 13. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.